Bahkan kami dari kelompok 9 akan menerangkan, mempresentasikan tentang keputusan pembelian dalam bisnis retail. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi dari Presensi 19. Saya Muhammad Ekal Haris dari Presensi 11. Kami akan presentasikan tentang keputusan pembelian dalam bisnis retail. Ngomong tentang bisnis retail, kan nggak jauh dari konsumen. Konsumen itu berarti pembeli dalam bahasa Inggris. Konsumen juga memiliki berbagai macam arti seperti pengguna, pemakai, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk dalam definisi keputusan pembelian. Berikut adalah definisi keputusan pembelian menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Schiffman dan Kano. Menurut mereka adalah mendefinisikan keputusan sebagai pilihan suatu tindakan dari dua pilihan atau alternatif atau lebih. Contohnya seperti saat kita datang ke toko retail, kita mau membeli suatu minuman air putih ya, kan banyak tuh mereknya seperti Aqua, Mineral, Club, dan yang lain-lain. Kita harus memilih salah satu. Dan yang kedua adalah menurut Tiadi, mendefinisikan pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih dan memilih salah satu di antaranya seperti tadi. Yang ketiga adalah menurut Kotler, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidaknya terhadap suatu produk. Seperti contoh saat kita ke toko bisnis retail, kan banyak rak-rak itu membuat kita tergoda dan kita memiliki dua pilihan, membelinya atau tidak. Dari penjelasan para ahli tersebut, kita dapat mendefinisikan bahwa keputusan pembelian adalah salah satu bentuk perilaku konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk, dan keputusan untuk membeli atau memakai suatu produk tersebut. Berikutnya adalah dimensi keputusan pembelian. Menurut Ciptono 2012, keputusan konsumen untuk melakukan suatu pembelian terdiri dari beberapa dimensi. Sebagai berikut, yang pertama adalah pilihan produk. Semakin banyak produk yang tersedia, maka semakin banyak pula hal yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen sebelum melakukan sebuah pembelian. Yang kedua yaitu ada merek. Setiap merek pasti memiliki keunggulan masing-masing, sehingga pilihan merek juga sangat berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan. Berikutnya adalah pilihan penyalur. Pilihan penyalur ini bisa dari banyak toko-toko retail, mulai dari yang tradisional seperti toko-toko kelontong sampai yang modern seperti supermarket, minimarket, Indomaret, Alfamaret, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah waktu pembelian. Waktu pembelian ini biasanya para konsumen memiliki waktunya sendiri. Ada yang mungkin 1 minggu sekali, ada yang mungkin 1 bulan sekali, atau ada yang bahkan setiap hari melakukan pembelian. Berikutnya adalah jumlah pembelian. Seorang konsumen pasti memiliki berapa jumlah yang akan dia beli. Mungkin dia akan grosir atau eceran atau lain sebagainya. Yang terakhir adalah metode pembayaran. Di zaman ini banyak sekali metode-metode pembayaran yang bisa kita lakukan, mulai dari kredit, debit,
tunai, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen retail. Yang pertama, akses yang mudah didapat. Lokasinya strategis, mudah dijangkau. Mungkin di dekat kantor, mungkin di dekat sekolah, mungkin di lokasi-lokasi strategis yang lainnya yang ramai. Dan berikutnya adalah tampilan toko dan produk. Tampilan ini memang sangat berpengaruh. Dimana jika kita melihat suatu produk itu menarik, kita akan cenderung tersugesti untuk membeli produk tersebut. Berikutnya adalah informasi dan ketersediaan produk. Informasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam berkembangnya bisnis retail. Informasi ketersediaan produk sangat-sangat penting, dimana ketika pembeli mengetahui apakah stok dari suatu barang tersebut ada, maka pembeli akan lebih mudah untuk melakukan suatu pembelian. Yang berikutnya adalah harga. Harga sangat mempengaruhi dalam suatu bisnis, dimana ketika harga suatu produk lebih murah, maka orang-orang akan cenderung lebih memilih harga yang murah tersebut. Berikutnya ada promosi. Promosi menjadi hal yang utama dalam sebuah menjalankan usaha, karena dengan promosi maka penjualan akan meningkat, pendapatan akan meningkat, dan perusahaan dapat semakin maju dan semakin berkembang. Yang terakhir adalah pelayanan yang ramah. Pelayanan yang ramah menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena dengan pelayanan yang ramah maka konsumen akan merasa nyaman, akan merasa senang, sehingga dengan pelayanan yang ramah konsumen akan melakukan pembelian ke tempat tersebut secara berkala. Sebelum menutup presentasi kali ini, kami pula akan menampilkan suatu jargon untuk manajemen retail. Manajemen retail, yes, yes, Jos. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.